Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Egelneta Rasi dari kelas 10-8 nomor absen 37. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah biografi mengenai kisah hidup seseorang yang menjadi korban dari pembunuhan G30 SPKI. Dan beliau tergolong ke dalam 7 pahlawan revolusi. Selamat menonton. Kapten Pierre Andreas Tendean atau yang biasa kita kenal sebagai Pierre Tendean merupakan salah seorang korban dari pembunuhan G30 SPKI. Beliau tergolong ke dalam 7 pahlawan revolusi. Pierre Tendean lahir pada tanggal 21 Februari 1939 di Batavia, Jakarta, Hindia Belanda. Pierre sendiri merupakan peranakan dari dua orang pasangan yang bernama Dr. Aurelius Lammert Tendean, yakni seorang dokter berdarah Minahasa, dengan istrinya yang bernama Maria Elizabeth Cornet, yakni seorang perempuan Belanda berdarah Prancis. Pierre juga merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ia memiliki kakak perempuan bernama Mitzi Fare dan juga adiknya bernama Roos Widiati. Ia merupakan seorang penganut ajaran Muslim setelah mualaf mengikuti aliran kekasihnya. Pierre memulai sekolah dasarnya di Magelang, kemudian melanjutkan pendidikan SMP dan SMA-nya di Semarang mengikuti tempat ayahnya bekerja. Sejak kecil, Pierre sangat ingin sekali menjadi tentara dan mengikuti sekolah akademik militer. Benar saja, impian Pierre tercapai. Ia masuk Akademik Teknik Angkatan Darat di Bandung di tahun 1958. Sewaktu masih menjadi taruna, Pierre pernah ditugaskan dalam operasi militer PRRI di Sumatera. Setelah lulus akademik militer di tahun 1961 dengan pangkat Letnan 2, Pierre diangkat menjadi komandan Pliton Batalion Zeni Tempur 2, Kodam 2, Barisan Bukit di Medan. Setahun kemudian, ia mengikuti pendidikan di Sekolah Intelijen di Bogor. Setamatnya ia di sana, ia ditugaskan menjadi DPAD dan menjadi mata-mata di Malaysia sesuai dengan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Di tanggal 15 April 1965, ia ditawari pangkat Letnan 1 dan menjadi ajudan pribadi Jenderal Besar A.H. Nasution. Seperti yang kita tahu, Pierre Tendean merupakan salah satu korban dari pembunuhan G30 SPKI, dan beliau juga tergolong ke dalam salah satu dari 7 pahlawan revolusi yang gugur. Kejadian ini bermula pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, di mana pasukan Cakrabirawa mendatangi kediaman Jenderal Nasution di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Pasukan Cakrabirawa tersebut berniat ingin menculik dan membunuh Jenderal A.H. Nasution. Mereka melepaskan sejumlah tembakan ke seluruh penjuru rumah Jenderal Nasution. Mendengar suara tembakan itu, Pierre terbangun dan segera menghampiri pasukan tersebut. Pada saat Jenderal Nasution melarikan diri, Pierre mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Jenderal Besar. Kala itu ia menggantikan posisi jenderal dan para pasukan justru malah mengira bahwa Pierre Tendean merupakan Jenderal Nasution yang selama ini mereka incar. Pierre pun dibawa dan diculik bersama dengan perwira TNI Angkatan Darat lainnya. 7 orang tersebut kemudian dibunuh dan disiksa secara keji oleh sekelompok PKI. Nah, mereka semua itu dibuang dan dimasukkan ke dalam sumur tua di Pondok Gede, Jakarta, yang saat ini berubah namanya menjadi Lubang Buaya. Akibat dari pemberontakan G30 SPKI, Pierre harus gugur bersama TNI Angkatan Darat lainnya dan juga beberapa korban lainnya. Kini pahlawan revolusi dijadikan sebagai gelar kepada para TNI Angkatan Darat atas putusan Presiden tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Gelar pahlawan revolusi pun diakui sebagai pahlawan nasional. Dari kisah hidup dan kisah perjuangan dari Kapten Pierre Tendean ini dapat dijadikan sebagai teladan, karena Pierre ini memiliki sikap hidup mau berkorban bagi orang lain. Rest in peace Pierre Tendean. Nah, sekian biografi yang dapat saya ceritakan tentang kisah hidup Pierre Tendean. Semoga dapat menjadi contoh bagi kehidupan yang lainnya.
Sekian, terima kasih.